Ya, selanjutnya akan dibahas sama aku ya. Nah, di sini dia mengenai penilaian kembali. Nah, penilaian kembali ini kan nama istilah akuntansinya itu dia revaluasi. Untuk revaluasi ini, bentar, pointer mana? Nah, penilaian kembali itu kan revaluasi lah yang kita tahu, revaluasi aset tetap. Jadi berapa sih sebenarnya nilai wajar aset tetap kita sekarang kayak gitu. Nah, di pemerintah itu nggak ada aturan mengenai revaluasi. Jadi aturan standar akuntansi pemerintahan kita itu nggak ada yang namanya revaluasi. Karena ini menyimpang ketentuan pemerintah secara nasional. Ini ya, menyimpang ketentuan pemerintah secara nasional. Karena nggak ada aturan mengenai revaluasi di standar akuntansi pemerintahan. Kemudian untuk selanjutnya penyusunan terkait dengan neraca awal. Biasanya kan pada awal anggaran itu ada jurnal neraca awal sesuai dengan kondisi neraca kita pada tahun awal anggaran. Nah, gitu kan. Ini dia neraca awal. Nah, ini penyajian aset tetapnya. Ada aset tetap kan, kita fokusnya ke sini ya. Aset tetap yang kita ketahui tadi ada 7, aset tanah, peralatan dan mesin, gedung bangunan, jalan irigasi jaringan, KDP, dan aset tetap lainnya. Fokus kita di sini. Nah, di sini terkait dengan pengungkapan di CLK itu yang pertama, bahwa aset tetap yang kita sajikan di laporan keuangan itu sebesar carrying amount atau nilai tercatatnya. Terus ada apa lagi di pengungkapannya? Ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini ingat tadi kalau aset tetap ini tuh ada berapa kejadian? Itu ada 3 kejadian. Yang pertama pada saat perolehan, kemudian yang kedua pada saat penggunaan. Pada saat penggunaan ini artinya adanya penyusutan, ya kan? Ketika kita digunakan itu ada penurunan masa manfaat. Penurunan masa manfaat ini merupakan penyusutan. Terus kemudian yang ketiga tadi itu ada pertukaran atau ada mutasi lah. Contohnya itu bisa dijual, tadi yang udah dijelasin sama Jaki, dijual, kemudian bisa dihibahkan, bisa dijadikan PMN atau PMD, penyertaan modal negara atau penyertaan modal daerah. Itu ya. Jadi ada mutasi, ada rekonsiliasi, ada perolehan, ada penggunaan, ada tadi pelepasan, bisa pelepasan aset. Terus kemudian yang ketiga ini ada mengenai informasi tentang penyusutan, nilai penyusutannya atau cost-nya kan, nilai penyusutan itu cost nilai penyusutannya. Terus kemudian ada metode yang digunakan. Metode yang digunakan umumnya di pemerintahan itu menggunakan SLM atau straight line. Terus ada masa manfaat, berapa tahun kan masa manfaatnya. Terus nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutannya, begitu. Jadi nilai penyusutannya ini ya berarti udah nilai yang disajikan di CLK, begitu. Terus ada mengenai informasi terkait dengan pertukaran aset tetap. Ada dipertukarkan, yang tadi kan dipertukarkan berarti jenis aset tetap yang diserahkan tuh sebesar berapa, kayak gitu. Terus ada jenis aset yang diterima, pokoknya lebih mengarah ke mutasinya, aset ini tuh kemana, keluar masuknya tuh kemana, kayak gitu, diungkapkan di CLK. Terus kemudian yang kelima itu ada terkait dengan hal-hal yang harus diungkapkan, yaitu eksistensi dan batasan hak milik aset tetap, atau sederhananya tuh ini dia jumlah minimum kapitalisasinya itu berapa gitu ya. Terus kebijakan akuntansinya ini kan, kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran, dan terkait dengan jumlah komitmennya kayak gitu, terkait dengan pengungkapan yang ada di CLK terkait dengan aset tetap. Nah, ini terkait dengan perlakuan khusus, ini yang tadi udah dijelasin Jaki, itu ada aset bersejarah. Kalau pemerintah itu memiliki aset bersejarah, kemudian tidak digunakan untuk operasional pemerintah, itu tidak bisa disajikan di neraca. Hanya diungkapkan di CLK. Ini ya. Aset bersejarah itu tidak boleh disajikan di neraca kalau dia bukan sebagai operasional pemerintah. Tapi dalam tanda kutip nih, ada pengecualian
Kalau ternyata aset bersejarah tersebut itu digunakan untuk operasional pemerintah, nah ini dia bisa disajikan di neraca. Kayak gitu. Ini kan ada pengecualian di sini. Kalau aset bersejarah tadi itu digunakan untuk operasional pemerintah, berarti dia bisa disajikan di neraca. Berarti memenuhi memenuhi karakteristik dari aset tetap kan, digunakan untuk operasional pemerintah. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, reklasifikasi dan koreksi. Sederhananya, reklasifikasi dan koreksi ini itu ketika aset tetap itu udah mulai usang, kemudian udah rusak berat, ya kan? Artinya aset tetap ini harus dinonaktifkan. Ketika aset tetap dinonaktifkan, itu kita reklasifikasi menjadi aset lainnya. Nih, aset lainnya. Karena aset tersebut tuh sudah penurunan masa manfaatnya udah nggak bisa, contohnya sudah tidak ada manfaatnya gitu, atau udah usang, udah rusak berat. Nah itu kita reklasifikasi menjadi aset lainnya kayak gitu. Terus kemudian yang nomor 3 ini ada aset tetap tuntutan hukum. Nah ini dia terkait dengan penatausahaan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kemenq. Ada pelanggaran ini ya, ada perkara tuntutan hukum dalam sistem informasi. Nah kemudian aset lainnya, perlakuan khusus terkait dan aset lainnya, itu contohnya kita ambil peralatan militer. Untuk peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, pokoknya yang terkait dengan ya peralatan militer gitu lah ya, itu kalau dia memenuhi definisi aset tetap, itu tetap harus diklasifikasikan sebagai aset tetap, sama kayak aset tetap kayak gitu. Kayak berarti masuknya kalau peralatan militer itu aset tetap peralatan dan mesin. Untuk kebijakan, untuk prinsipnya sama kayak aset tetap yang lain kayak gitu. Atau dengan kata lain, peralatan militer di sini dia sebagai peralatan dan mesinnya misalkan milik si Kemenhan kayak gitu. Nah ini kita lanjut ke ilustrasi jurnal standar. Biasanya kan kita ada disuruh ngejurnal tuh di soal. Kalau kita disuruh ngejurnal saldo awal kayak gitu. Nah ini jurnalnya. Yang pertama, aset tetap pada koreksi nilai aset tetap non revaluasi, atau ini kita sederhananya ini juga ya. Nah atau kita ini apa nih biar gampang, ini tuh ekuitas. Ya ini ekuitas. Atau kalau dia ada koreksi nilai ya udah masukin aja koreksi nilainya kayak gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aset tetapnya termasuk akumulasi penyusutan. Berarti jurnal sederhana dari saldo awal aset tetap pada akumulasi penyusutan pada ekuitas kayak gitu. Ini jurnal standar awal. Kemudian yang nomor 2 ini terkait dengan perolehan aset tetap. Nah ini ada kaitannya dengan pertanyaannya mungkin tadi ya. Sebenarnya aset intrakomptabel sama aset ekstrakomptabel. Nah gini, jadi untuk aset intrakomptabel itu pada saat perolehan ternyata aset tetap itu dia memenuhi karakteristik dari aset tetap dan memenuhi standar minimum kapitalisasi, yang mana peralatan dan mesin ini standar minimum kapitalisasinya 1 juta, kemudian untuk gedung dan bangunan 25 juta. Berarti pada saat perolehan ketika memenuhi dua karakteristik tersebut, itu tinggal aset tetap yang belum diregister pada Dikel, kemudian untuk jurnal kasnya belanja modal pada Dikel. Dalam hal di sini masih belum diverifikasi atau belum diregister. Ketika pada periode berikutnya itu diverifikasi di BMN di pengelola barang, jadi tinggal aset tetap peralatan dan mesin dan aset tetap yang belum diregister. Akun ini menyesuaikan dengan perolehannya. Kalau tanah ya udah tinggal tanah kayak gitu. Ini terkait dengan aset intrakomptabel. Nah, gimana kalau dia aset ekstrakomptabel? Nah, aset ekstrakomptabel ini tuh maksudnya kalau dia melakukan perolehan terkait aset tetap, dia sudah memenuhi karakteristik dari aset tetap, tapi dia nggak memenuhi standar minimum kapitalisasi. Nah, ini kita nggak bisa disajikan sebagai aset tetap, melainkan sebagai beban aset ekstrakomptabel. Pada saat perolehan, dia aset tetap yang belum diregister pada Dikel,
Kemudian jurnal anggarannya belanja barang pada Dikel. Nah, kemudian ketika aset tetap yang belum diregister ini diverifikasi, tadi kan kita ngambil ilustrasinya ini nggak memenuhi standar kapitalisasi, maka dia direklasnya bukan ke aset tetap, melainkan menjadi beban aset ekstra kontabel. Ini terkait dengan perolehan. Jadi untuk ekstra kontabel sama intra kontabel itu kaitannya dengan pada saat perolehan, bukan pada saat pengeluaran lanjutan setelah perolehan. Kan ada subsequent expenditure kan, ada capital expenditure, ada revenue expenditure. Nah, yang kaitannya dengan intra kontabel sama ekstra kontabel itu dititik pada saat awal perolehan, bukan pada saat subsequent expenditure kayak gitu. Gitu ya, bukan pada saat subsequent expenditure. Kan subsequent expenditure kan ada revenue expenditure, ada yang kedua capital expenditure kan, tadi yang udah dijelasin sama Jaki gitu. Untuk capital expenditure juga ada batas minimum kapitalisasinya gitu. Kalau nggak memenuhi batas minimum kapitalisasi, bedanya itu dia masuk beban aset ekstra kontabel atau beban pemeliharaan. Nah, itu masuknya beban pemeliharaan, bukan beban aset ekstra kontabel. Kayak gitu ya, untuk ilustrasi intra kontabel sama ekstra kontabel. Kemudian selanjutnya ada perolehan KDP. KDP ini tadi ya tinggal ada terminnya kan, berarti KDP pada Dikel. Jurnal anggarannya belanja modal pada Dikel. Untuk penyelesaian KDP, aset tetap pada konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini udah dijelasin sama Jaki. Ketika BAPP-nya itu udah diserahkan terkait dengan penyelesaian pembangunan, itu kita reklas menjadi aset tetap yang bersangkutan. Itu, jadi aset tetap pada KDP. Nah, ini transfer masuk ya. Jadi ada transfer, ada hibah. Pengalihan tuh ada transfer, ada hibah. Untuk transfer, ini tuh dia dalam satu entitas pelaporan, atau dengan kata lain dalam satu antar entitas akuntansi. Ini ya, kita harus tekankan kalau transfer sama hibah itu apa bedanya. Kalau transfer ini dia antar entitas pelaporan, artinya antar KL itu. Nah, KL ini kan entitas akuntansi, ya kan? Jadi antar entitas akuntansi atau antar KL itu dia masuknya transfer. Kalau hibah gimana? Kalau hibah itu udah di luar entitas pelaporan. Artinya itu dia antar entitas pelaporan. Contohnya dari KL ke Pemda, dari KL ke organisasi internasional, dari KL ke orang pribadi. Ini masuknya ke hibah kayak gitu. Itu ya, perbedaan antara transfer dan hibah. Nah, ini contohnya kita ngambil sampel, misalkan Kementerian Pendidikan memberikan laptop kepada Kementerian Keuangan. Nah, ini nanti diakui jurnal dari si ininya, Kementerian Pendidikan, jurnal dari Kementerian Keuangan itu dia menerima aset tetap kan. Kreditnya apa? Kreditnya transfer masuk, bukan hibah. Karena antar kementerian ini kan antar entitas akuntansi atau dalam satu entitas pelaporan, maka jurnalnya transfer masuk, bukan diakui sebagai hibah gitu. Ini sebenarnya disatuin aja ya, aset tetap pada akumulasi penyusutan pada transfer masuk. Nah, ini transfer keluar di sini si pihak Kementerian Pendidikan tadi. Kementerian Pendidikan itu kan melakukan transfer kepada memberikan laptop kepada Kementerian Keuangan. Berarti tinggal transfer keluar itu sebesar carrying value-nya, ya kan? Setelah dikurangi aset tetap ini setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan atau sebesar book value-nya, nilai transfer keluar ini. Itu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Terus kemudian ada penghentian aset tetap dari penggunaan. Nah, ini penghentian aset tetap dari penggunaan di kondisi di mana aset tetap itu udah usang atau sudah rusak berat, maka sudah nggak bisa nih digunakan, udah nggak ada potensi masa manfaatnya nih. Ya udah, tinggal direklasifikasi ke aset lainnya. Aset tetap ini, ya kan, aset tetap ini kita reklas menjadi aset lainnya, kayak gitu. Atau jurnal dari sederhananya di sini tinggal aset
lainnya. Oke, debitnya kita mengakumulasi penyusutannya, tinggal akumulasi penyusutan aset tetap pada aset tetap, ya kan? Pokoknya eliminasi lah book value dari aset tetap ini sama akumulasi penyusutannya. Kemudian kita memunculkan akun aset lainnya pada akumulasi penyusutan aset lainnya. Jadi akun-akunnya di sini itu kita reklas menjadi aset lainnya. Ini maksud dari penghentian dari penggunaan. Nah, ternyata setelah pengusulan adanya kerusakan, ternyata beberapa hari kemudian itu aset tersebut tuh masih bisa dipakai. Kan tahapannya dia pertama pengusulan dulu ke pengelola barang. Ketika pengusulan ke pengelola barang itu kita reklas menjadi aset lainnya. Nah, setelah ada penetapan oleh pengelola barang bahwa aset tetap itu udah nggak bisa digunakan, ternyata betul nggak bisa digunakan, udah ditetapkan oleh pengelola barang. Nah, ketika sudah ditetapkan, maka kita reklasifikasi menjadi beban pada aset lainnya, kayak gitu. Nah, dalam kasus ini, ketika belum ditetapkan, tapi sudah diusulkan bahwa aset tetap itu udah nggak bisa digunakan, nah ternyata beberapa hari kemudian itu dia bisa digunakan, maka kita reklas lagi menjadi aset tetap, kayak gitu. Terus kemudian disusutkan sesuai dengan ya masa manfaat yang belum habis, kayak gitu. Itu ya ilustrasi penggunaan kembali aset tetap. Kemudian untuk hibah masuk, ya ini tadi bedanya kan kalau hibah masuk itu di luar entitas pelaporan atau antar entitas pelaporan transfernya. Berarti tinggal aset tetap yang belum register pada hibah langsung yang belum disahkan. Kita ngambil ilustrasi, misalkan Kementerian Pendidikan ini memberikan laptop kepada Pemkot Tangerang. Nah, ini nanti si Pemkot Tangerangnya jurnalnya aset tetap yang belum diregister pada hibah langsung yang belum disahkan atas aset tetap yang diterima dari Kementerian Pendidikan tadi, begitu. Nanti ketika register aset tetap pada aset tetap yang belum register. Ini tahapannya. Ini ketika dia menerima, ini ketika dia meregistrasi atau verifikasi, kemudian ini ketika sudah terbitnya SP2HL, surat perintah pencairan hibah langsung, surat SPHL, surat perintah hibah langsung, bahwa sudah ada dokumen terbitnya nih terkait dengan hibah langsung. Ketika sudah ada dokumen SPHL, maka kita mereklas dari hibah yang belum disahkan ini kan kewajiban nih, akun kewajiban hibah langsung yang belum disahkan. Nah, kemudian ketika sudah ada SPHL-nya, itu kita ubah menjadi pengesahan hibah langsung. Pengesahan hibah langsung ini dia sebagai akun ekuitas. Itu perbedaan antara transfer dengan hibah. Nah, ini bedanya kalau beban hibah keluar nih. Hibah keluar itu dia debitnya beban kerugian pelepasan aset. Ini yang dijurnal oleh pihak Kementerian Pendidikan tadi, mengirimkan laptop ke Pemkot Tangerang contohnya tadi. Ini ya, beban kerugian aset pada aset tetap. Terus kemudian tinggal ikut nih, pokoknya akumulasi penyusutan itu pasti ngikut ya, pasti ngikut. Atau untuk jurnal sederhananya tinggal beban kerugian pelepasan aset pada terus ada akumulasi penyusutan pada aset tetap, gitu. Ini rampasan sitaan yang tadi kita bahas. Kalau rampasan sitaan itu pengukurannya sebesar nilai wajarnya, kayak gitu. Aset tetap pada pendapatan, sitaan atau rampasan. Ini selalu ya, ini sebenarnya nih disatuin aja. Nah, akumulasi penyusutan ini disatuin aja. Selalu ngikut ya akumulasi penyusutannya. Kemudian ada penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu dia jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ini ya udah pada umumnya lah ya, sesuai sama juga jurnalnya kayak akuntansi keuangan. Ini penghapusan aset tetap. Ini sebenarnya sama sih. Sebenarnya sama kayak penghapusan aset tetap dari kegiatan operasional. Atau ini jurnalnya ya. Jurnalnya aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pada aset tetap, akumulasi pada akumulasi penyusutan aset tetap
yang tidak digunakan dalam operasi. Ini sama di reklas dulu nih, menjadi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Oke, kita reklas dulu, ya kan? Jadi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi, terus kita pasti ngikut ya, akumulasi penyusutannya itu pasti ngikut, kayak gitu. Terus kemudian ternyata benar kalau aset tetap itu dia tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Jadi tinggal beban kerugian pelepasan aset pada aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah tadi. Kayak gitu. Jadi ini masih pengajuan nih. Ini masih usulan ke laporan barang. Laporan kepada pengguna barang. Nah, ternyata benar kalau bahwa aset tetap itu tuh nggak bisa digunakan. Ketika aset tetap nggak bisa digunakan, ternyata benar sudah ada dokumen terbitnya bahwa aset tetap itu nggak bisa digunakan. Itu dia menjadi beban kerugian pelepasan aset. Sebenarnya ini jurnalnya bersama kan. Ini reklas dulu nih ke aset lainnya. Kayak gitu. Nanti setelah ada penetapan tinggal beban kerugian pelepasan aset. Kayak gitu. Yang ditetapkan oleh pengguna barang. Ingat, pengguna barang itu siapa? Pengguna barang itu dia menteri atau pimpinan lembaga. Jadi menteri itu bukan hanya sebagai PA tapi sebagai PB, baik pengguna barang atau pengguna anggaran. Itu ya. Ini ditetapkan nama pengelola barang. Sorry, berarti bukan menteri ya. Maaf, ulang ya. Jadi salah kalau ini tuh bukan oleh menteri tapi oleh pengelola barang, bukan oleh pengguna barang. Pas penetapan penghapusan aset tetap kayak gitu. Terus dinyatakan hilang. Nah, ini juga sama kan. Sebenarnya aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pada aset tetap. Kemudian ingat ikut ya, akumulasi penyusutannya itu selalu ikut. Ini ikut kan aset tetap pada akumulasi penyusutan, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan. Pada saat dihapus sama nih. Beban kerugian pelepasan aset. Nah, ini ketika sudah ada penetapan bahwa barang itu tuh hilang, dihapus. Berarti tinggal beban kerugian pelepasan aset pada aset tetap lainnya, aset lainnya, kayak gitu, aset yang hilang tadi. Terus maka kita mengakui ketika beberapa hari berikutnya terbit SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Oke. Nah, ini baru kita akui sebagai piutang TGR pada PNBP lainnya. Ini dalam hal hilangnya ini oleh pegawai gitu. Kalau hilang bukan nama pegawai berarti tinggal beban kerugian pelepasan pada aset lainnya tadi. Oke. Ini untuk penghapusan aset tetap atau dengan cara penjualan aset tetap. Ini kayak biasa ya. Kas yang kita terima sebesar 550 juta. Book value-nya di sini dia berapa nih? Book value-nya dia 520. Oke, 520, maka ada surplus kegiatan non operasional sebesar 30 juta. Kemudian untuk jurnal anggarannya itu dicatat sebesar di DEL pada PNBP dicatat sebesar kas yang kita terima, bukan dari keuntungannya. Keuntungannya kita abaikan di anggaran, begitu. Nah, ini penjualan terhadap adanya kerugian. Ini kalau misalkan ada defisit nih. Ternyata aset kita itu sebesar book value-nya sebesar 580. Jadi ada defisit sebesar 30 juta kayak gitu. Nah, jurnal anggarannya tetap kita akui di DEL pada pendapatan PNBP sebesar 550 juta. Angka 30 juta ini di jurnal anggaran kita abaikan kayak gitu. Karena ingat jurnal kas ini itu terkait dengan adanya arus kas masuk, arus kas keluar dari kas kayak gitu. Nah, sampai sini selesai untuk materinya.